wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kiga, keberagaman itu gaul, edisi Suara Bhinneka Gaya Gen Z. Dengan saya Kesha Maulina, Saya Fauzan Pratama, dan saya Pradita Arya. di podcast kali ini kita bakal ngajak kalian semua untuk mengenal Indonesia dari sisi budaya yang keren, seru, dan pastinya gaul banget. Dan di sini kita nggak akan cuma ngebahas tentang keberagaman, tapi juga kita bakal ngasih tahu kalian gimana sih anak-anak muda seperti kita nih menghargai dan merayakan budaya yang ada di tanah air. Nah, hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang guru yang sudah menginspirasi dan juga mendidik anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih tahu dan lebih paham apa sih yang ada di Indonesia ini, kebudayaan itu apa saja yang ada di Indonesia. Ya, kalau gitu langsung aja kita sambut narasumbernya. Silakan Ibu. Sekarang Ibu. Terima kasih atas undangan kalian dari kelompok Kiga tadi dari SMA Negeri 67 Jakarta. Perkenalkan, saya adalah Nurul Umiati SPD. Saya lahir di Madiun 3 Februari 1976, alumni IKIP Negeri Malang, dan kebetulan sampai saat ini masih sebagai tenaga pendidik atau guru di salah satu SMP negeri atau MTS Negeri 33 Jakarta yang ada di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Wah, kita senang banget nih bisa kedatangan narasumber Ibu. Sebagai guru, pasti Ibu punya banyak sekali cara dan pengalaman dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada murid-murid seperti kita kan Bu. Nah, pasti seru banget tuh guys mendengarkan cerita Ibu. Oke, kalau kayak gitu stay tune di episode kali ini karena bakal sangat seru dan inspiratif. Oke Bu, hari ini kan kita bakal ngobrolin tentang temanya itu keberagaman nih. Nah, ini kan pasti seru banget dong. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, menurut Ibu bagaimana sih anak-anak zaman sekarang tuh melihat keberagaman yang ada di lingkungan sekitar mereka Bu? Saya tegaskan dulu ya bahwa keragaman di Indonesia itu dari budaya, dari segi budaya itu sendiri pun tidak, dan berbagai macam juga, mungkin dari agama, suku, ras, mungkin dari pekerjaan juga, dari latar belakang. Nah, untuk menghadapi keberagaman khususnya di lingkungan di mungkin generasi muda terutama ya, apalagi yang di era Gen Z sekarang, dan otomatis generasi muda itu adalah jiwanya selalu terbuka. Nah, tapi untuk menghadapi itu harusnya sebagai generasi muda dan sebagai pendidik juga kita harus mempunyai filter atau dasar atau tameng atau pondasi bahwa keberagaman itu sebenarnya tidak harus dijadikan sebagai suatu masalah, tetapi justru sebagai kekuatan untuk menimbulkan persatuan dan kesatuan di lingkungan kita terutama. Jadi contoh, mungkin dalam lingkungan kalian, dalam khususnya di kelas, mungkin pasti ada contohnya dari agama, mungkin mayoritas kemungkinan adalah karena juga hidup di kota metropolitan, otomatis agama itu pun tidak hanya satu aja, mungkin di satu kelas itu berbagai macam agama yang ada di satu kelas. Nah, salah satu sisi terutama kita ya harus menyikapi jika ada pelajaran agama, mungkin karena mayoritas muslim ya, guru agama muslim itu ada di kelas, sedangkan mungkin bukan untuk mendiskriminasikan yang non muslim harus dipisahkan karena itu sudah terkait dengan keimanan, jadi harus terpisah dalam mengajarnya. Jadi harus terpisah itu adalah salah satu toleransi kita untuk menghargai kita bahwa keberagaman agama, salah satunya itu adalah memfasilitasi bahwa mereka untuk disediakan waktu di di 1 jam, cuma mungkin tempatnya beda gitu aja. Dan ya namanya saya tekankan tadi, generasi muda itu era sekarang emang benar-benar generasi yang begitu terbuka, sangat terbuka. Ya, itulah yang mendorong perkembangan di era modernisasi ini dengan keterbukaan sifat generasi muda itu.
Setuju Ibu, apalagi yang kita tahu kan kalau Gen Z ini kan super connected lewat media sosial ya Ibu. Tapi apa menurut Ibu keberagaman itu akan semakin terasa atau malah justru terpinggirkan di dunia digital yang mereka huni ini? Jadi sebenarnya kalau sudah terconnected dengan media sosial atau medsos, otomatis generasi muda itu sebenarnya semakin harusnya mempunyai justru itu sebagai modal, karena tidak ada hambatan untuk keberagaman itu sebagai fondasi untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan asalkan ya Ibu tegaskan tadi, harusnya ya keberagaman itu atau fasilitas tadi yang dalam generasi yang Gen Z yang terkonektif dengan medsos itu harusnya sebagai sarana, bukan sebagai justru penghambat ya. Jadi sekarang apa sih yang nggak bisa didapat dengan era media sosial itu gitu. Jadi asalkan dibilang tadi bisa mempunyai filter, atau meskipun terbuka filter itu harus ada gitu. Nah, Ibu, seperti yang kita tahu Gen Z itu kan terkenal dengan idealismenya yang tinggi. Pak, menurut Ibu nih Gen Z tuh udah siap belum sih Bu untuk menghadapi tantangan keberagaman di masa depan nanti, terutama dalam hal menghargai budaya, agama, atau bahkan cara berpikir mereka yang berbeda-beda itu Bu? Jadi kalau dilihat dari Gen Z ini yang terbuka tadi, sebenarnya bisa untuk sebagai tadi alat ya atau faktor yang mendukung. Cuma emang benar-benar terbuka, dengan keterbukaan itu kadangkala tidak mempunyai kayak kendaraan tidak mempunyai rem. Kalau remnya nggak pakem otomatis atau tidak ini, jadi otomatis akan loss gitu kan. Nah, salah satu keberagaman budaya itu ya memang tadi apa, generasi itu terbuka tapi jangan selalu terbuka banget gitu. Dan idealisme itu perlu saat ini, apalagi di era zaman seperti ini, tapi harus disertai dengan nanti bagaimana ke depan. Biasanya itu kalau sudah implementasi dalam kehidupan itu, generasi itu akan menyesuaikan, harusnya tidak, idealisme itu akan terkikis sebenarnya. Kalau saya paham kalau masih di era-era di dunia pendidikan, mungkin masih di bangku SMP, SMA, bahkan kuliah, idealisme itu masih sangat tinggi. Nanti begitu keluar memang harus tidak harus apa, idealisme itu ditonjolkan, tapi harus mengkolaborasi dengan fenomena sosial atau kehidupan di masyarakat atau lingkungan gitu. Jadi idealisme sangat perlu, idealisme gitu kan. Sebagai seorang guru, berarti kan Ibu ini pasti sering berinteraksi pada anak-anak muridnya. Nah, gimana sih pengalaman Ibu dalam melihat bagaimana siswa dan siswi ini saling menghargai dan belajar dari perbedaan mereka? Kalau di kami yaitu kadang suka ini perbedaan menghargai emang dari suku ya, kadang dari teman sejawat aja di lingkungan kantor, kalau kita bahasa atau intonasi aja kadang kalau tidak saling bertoleransi itu akan menimbulkan konflik gitu. Atau apalagi di siswa atau peserta didik, biasanya itu justru peserta didik, apalagi di Gen Z tadi, kita harus banyak mengerti, mentoleran dia, mereka itu dengan berbagai suku tadi, dengan mungkin budayanya yang berbeda. Oh, ada yang mungkin dari Padang, bahasanya, atau Madura, kadang biasanya lebih keras, kenceng, padahal tidak bermaksud seperti itu gitu. Kadang kalau tidak menerima akan terjadi namanya konflik ya, atau ya ada timbul, bahkan akan timbul disintegrasi sosial. Kita kan sering dengar nih Bu soal perbedaan yang justru malah bikin kita tuh lebih kuat. Tapi menurut Ibu sendiri, bagaimana cara mendidik anak-anak supaya bisa lebih menghargai keberagaman, tapi tanpa merasa terbebani dengan perbedaan yang ada? Ya intinya tadi bertoleransi, saling menghargai perbedaan itu harusnya gitu kan. Jadi keberagaman itu dijadikan suatu kekuatan atau sebagai dasar, justru saling, tapi asal saling bertoleransi dan saling menghargai gitu. Ibu yang sebagai guru nih pasti telah melewati beberapa fase-fase kan Bu. Nah sekarang kita lagi di fase Gen Z yang sedang puncaknya. Ada nggak sih Bu perbedaan atau kesulitan tersendiri dalam mengajar di era Gen Z seperti ini Bu?
Oh, kebetulan kalau ibu udah hampir berapa ya? 20 tahun kali ya sudah ngajar. 2298 2005 ya 20 tahunan. Otomatis sudah mengikuti perkembangan. Makanya cara didik pun pasti beda. Dari antara cara didik waktu dulu belum mengenal HP, dulu mengenal genset. Nah, sekarang dengan begini kita mau nggak mau harus mengikuti, didiklah peserta didik itu sesuai zamannya. Kalau guru atau sebagai tenaga pendidik tidak mengikuti era perkembangan zaman, ya kita akan ketinggalan dengan peserta didik kita gitu. Nah, terakhir nih Bu, kan menurut Ibu bagaimana sih tips bagi orang tua supaya tuh anak-anak kita tuh lebih memperkuat nilai kebinekaan ini, Bu? Tipsnya ya, intinya jaga kewarasan mental, kesehatan mental, saling menghargai dan saling menghormati dengan keberagaman, khususnya tadi Ibu bilang apalagi ras atau suku atau agama. Intinya calling down, jaga kewarasan. Otomatis era Gen Z itu generasinya lebih cenderung, bahkan kalau menurut Ibu cenderung emosi gitu. Nah, makanya jaga kewarasan, kesehatan mentalnya dan saling menghargai dan saling menghormati. Udah sampai di penghujung episode 3 kali ini teman-teman. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi motivasi mungkin buat teman-teman di luar sana tentang keberagaman. Semoga obrolan kita hari ini dan hal seru yang kita bahas dapat memberikan perspektif baru dan juga kita bisa semakin terbuka dalam keberagaman yang ada. Oke, jangan lupa guys untuk di follow, dikasih rating, dan juga di share ke kerabat, teman-teman, keluarga, semua di share lah supaya mereka tuh bisa seru-seruan lagi bareng kita. Karena episode selanjutnya juga nggak bakal kalah seru, jadi stay tune aja guys. Makasih udah dengerin sampai ujung, dan ingat keberagaman itu gak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bineka Gaul Bareng.